Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka kita thalabul ilmi. Sebelum Bapak menginjak kepada pembelajaran selanjutnya, silakan dipimpin doa terlebih dahulu KM, yaitu Ya, Ananda Syai'an Faria. Doa mau belajar dilanjutkan dengan Suratun Nas dan Al-Falaq ya. Mohon dipersilakan. sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ucapkan banyak terima kasih kepada para siswa dan siswi yang berbahagia. Pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Kayaknya semuanya hadir ya? Ya, alhamdulillah. Ya, semuanya hadir. Semangat ya. Ya, semuanya hadir. Semangat. Terus selanjutnya diperhatikan ya. Ini adalah pembelajaran tentang masalah keimanan. Dulu itu sudah dibahas tentang masalah etos kerja. Tetapi itu adalah zahir. Sementara sekarang adalah bentuk batinnya yang berhubungan dengan suatu keimanan. Ya, bagaimana caranya kita itu bisa menganalisis tentang masalah hakikat kita cinta kepada Allah. Nah, seperti itu ya tujuannya. Terus kita itu mempunyai rasa khauf dan rasa roja. Terus selanjutnya bertawakal, terus manfaat daripada kita belajar tentang masalah keimanan. Nah, itu ya. Jadi seperti itu harus kita pahami bersama. Semoga nanti kita semuanya paham. Nah, ya, Pak kan Guru. kita nanti bisa menganalisis ya. Bagaimana kita bentuk konkretnya itu cinta itu seperti apa terhadap Allah? Apakah sama dengan manusia? Terkadang contoh Ananda Sukaryo cinta kepada Ananda Syai'an. Nah, apakah sama seperti itu? Nah, itu pertanyaannya Lope, Pak. kita aja itu. Nanti ada yang marah. Iya, apakah seperti itu? Pak Guru. Lope. Oke. Selanjutnya kita menginjak kepada bab 3, peran syu'abul iman dalam menata kehidupan ya. Karena kehidupan itu ya perlu kita haji. Hidup itu adalah al-hayatul masail sebenarnya. Apa itu al-hayatul masail? Hidup itu harus dihadapkan dengan suatu problem. Oleh karena itu harus dilandasi dengan suatu keimanan ya. Itu. Jadi benar-benar kita harus benar paham dengan keimanan. Nah, ini adalah bentuk suatu yang umum. Bentuk suatu yang umum yang biasa tatarannya itu kepada anak-anak SD. Ya, anak-anak SD biasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat atau dinyanyikan rukun iman itu ada 6. Tapi kan itu tataran orang SD ya. Nah, sekarang kan udah
SMA, masa seperti itu? Jadi harus bisa menganalisis. Nah, Bapak, ini ada suatu konsep, ya, konsep tentang syu'abul iman. Tapi nanti diperhatikan ya, ketika Bapak menerangkan sekilas. Nah, Bapak akan membentuk satu kelompok, nanti presentasi, ya, per kelompok. Kelompok satu, yaitu Ananda Sye'an, Faria, Rodia, itu namanya kelompok satu. Nah, khusus nanti menganalisis tentang masalah cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah seperti apa? Kaitannya dengan rukun iman itu seperti apa? Nah, terus untuk kelompok dua, Andana Sukaryo dengan Nur Aini, itu kelompok dua. Tentang masalah khauf, ya, dan roja. Itu bagaimana? Kita itu takut kepada Allah, itu apakah takut seperti manusia atau gimana? Nah, seperti itu analisisnya. Harus kita pahami itu. Terus selanjutnya, kelompok tiga, yaitu Ananda Neneng Khalifatul Azizah. Kelompok tiga dengan Siti Sayati. Nah, kelompok tiga ini nanti membahas tentang masalah takwa. Takwa itu seperti apa sih? Apakah takwa itu barang letak di gawa atau gimana? Seperti itu. Benar nggak ini? Nah, terus selanjutnya, selanjutnya kelompok 4, yaitu Ananda Nurholis dengan Junia. Kelompok 4 nanti akan mempresentasikan manfaat daripada, yaitu apa? Manfaat daripada kita belajar keimanan atau syu'ubul iman. Manfaatnya itu gimana? Ada manfaatnya, ada efeknya atau tidak? Kan seperti itu nanti. Bisa dianalisis. Jadi kita itu tatarannya itu adalah tataran analisis. Bapak cuma sekilas nanti kalian hayati, terus presentasikan, nanti bisa disanggah. Itu. Nah, peta konsep. Ini adalah peta konsep. Peran syu'abul iman dalam menata kehidupan. Ya, menata kehidupan, pengertian dan dalil syu'abul iman. Seperti apa? Macam-macam syu'abul iman, manfaat mempelajari syu'abul iman, terus pembiasaan sikap. Nah, nanti akan dijelaskan di sini satu persatu. Nah, ini adalah pengertian dan dalil syu'abul iman. Itu terbagi menjadi 3. Apa-apa 3 itu? Pengertian syu'abul iman yang pertama, terus dalil syu'abul iman, terus nilai-nilai pendidikan dalam syu'abul iman. Ya, nanti bisa dipresentasikan, kan udah Bapak itu tuh, udah Bapak kasih tuh lembarannya tuh, udah tinggal dipelajari terus presentasikan. Sekarang rinci, pengertian dulu. Di sini ada pengertian. Pengertian apa sih pengertian syu'abul iman? Syu'abul iman yaitu secara etimologinya sajalah cabang-cabang daripada iman. Yaitu cabang-cabang daripada iman. Iman meliputi ajaran-ajaran yang harus diamalkan manusia, yaitu tentang keimanan, ibadah, dan akhlak. Lanjut ya, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Ini adalah dalil. Dalil daripada syu'abul iman. Redaksi dalil di sini ini sangat menarik. Di antara yang menarik itu ada di sini lapangnya fa'abdoluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imamatul adza anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa di sini intinya? Maaf, Imam Muslim, Bapak. Rawahu Muslim, maaf ya. Tapi ya Imam Muslim. Perasaan saya ada lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sangat luar biasa. Berarti anak-anak memperhatikan kritis sekali. Hebat. Dulu. Hebat. Pak gurunya terus semangat. Sehat. Bapak Pinter. terus semangat. Lanjut ya. Nanti diskusi. Yang di sini qauluhu la ilaha illallah. Jadi afdoluha, paling utamanya syu'abul, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Sangat luar biasa, la ilaha illallah. Jadi ini suatu ketauhidan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Di sini ada lagi wa adnaha, paling rendah-rendahnya. Rendah-rendahnya iman itu apa? Yaitu imamatul adza anit thoriq. Ketika ada duri ataupun apa tuh ya, jalan ya disisihkan. Jangan ada duri terus apa? Dipasang di jalan supaya apa? Terkena orang lain dan sebagainya. Wah, itu bahaya ya. Jadi ketika di jalan apa harus disisihkan. Dilanjut ya. Selanjutnya yaitu di sini adalah nilai-nilai pendidikan dalam syu'abul iman. Banyak ya nilai-nilai pendidikan dalam syu'abul iman nih. Ya, banyak. Di antaranya mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ya silakan bisa dibaca sendiri.
Ya, terus nilai yang berkaitan dengan diri sendiri, berhati-hati dalam berkata-kata. Artinya apa, orang yang bijak itu seperti ini. Ya, letakkanlah lidahmu di belakang hatimu. Artinya apa? Jadi yang berbicara itu hati dulu, baru lidah. Artinya apa? Bisa menyaring apa yang kita ucapkan itu enak didengar atau tidak. Jangan langsung berbicara dulu langsung gitu ya. Lanjut. Terus selanjutnya yaitu di sini nilai pendidikan dalam Syu'abul Iman. Ya, banyak nilai yang berkaitan dengan manusia. Selalu bersikap baik dan seterusnya. Lanjut ya. Selanjutnya ini adalah macam-macam. Ya, ini adalah macam-macam Syu'abul Iman. Ada berapa? Ada 3. Berkaitan dengan hati, berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan anggota tubuh. Dilanjut. Nah, ini yang Syu'abul Iman yang berkaitan dengan hati. Bapak tidak akan membahas tentang mengimani Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, bukan ini ya, karena ini masih umum. Bapak ingin tadi yang Bapak tugaskan saja mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada. Jadi itu cabang dari iman. Jangan tahunya iman itu ya ada 6. Jangan ya. Nah, ini mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus juga yang Bapak tugaskan lagi tadi takut kepada Allah, rasa khauf. Ya. Terus tidak putus asa dari rahmat Allah atau roja. Roja itu mengharapkannya. Nah, terus ada lagi tadi tugasnya apa? Tawakal. Nah, di sini ada tawakal. Tawakal itu seperti apa dan sebagainya. Ya, paham semua? Lanjut. Insya Allah. Ya, ya sekilas. Harus sekilas supaya nanti kan didiskusikan. Kalau Bapak semua yang menerangkan, nanti semuanya tidak berpikir. Seperti itu. Sepakat ya? Ya. Sepakat Pak Ya, Guru. jangan lemes dong. Kayaknya ini anak-anaknya ini Pak lemes. Guru, Semangat, Pak Guru. tolong Semangat ini. Pak Guru, semangat. Iya, alhamdulillah. Pak Guru, Pak Guru. Semangat, Pak. Nggih, Nerangkannya lanjut ya. tolong dong, jangan cepat-cepat. Oh, Durasi, bilangnya. durasi. Dan Bapak namanya itu- terlalu cepat Oh, Pak Suaidi. Jadi Penjelasannya jangan ini terburu-buru nggak dong, ngeh. Pak. Nggih. Jadi Bapak itu sengaja sebenarnya. Nanti kan ada dalam diskusi. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau nggak Iya, cepat ya Pak. siap lah. Ya, oke siap. Terima kasih Anda Sukaryo. Ya, sangat luar biasa. Sama Pak Guru. Ya, sangat kritis-kritis sekali. Itulah anak zaman sekarang itu sangat luar biasa. Ya, lanjut ya. Syu'abul iman yang berkaitan dengan lisan. Ya, lisan, awas dijaga lisannya. Nah, di sini ada yang berkaitan dengan lisan itu apa? Membaca kalimat thayyibah, membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan seterusnya. Terkadang kalau orang yang tidak berpendidikan itu mengucapkan sesuatu itu tidak ada manfaatnya. Nah, terus apa? Terus mengucapkannya itu kata-kata yang kotor dan sebagainya. Seharusnya kita itu mengucapkan sesuatu itu yang baik. Ya, yang baik saja. Ya, terus ya membaca Al-Qur'an ataupun ucapan-ucapan yang baik, jangan kita itu muncul dari lisan itu jelek. Jangan sampai. Ya, itu. Terus selanjutnya syu'abul iman yang berkaitan dengan anggota tubuh. Ya, anggota tubuh atau disebut dengan jawareh. Ya, diantaranya menjaga kebersihan. Ya, kebersihan awas nih di lingkungan. Biasanya kita itu umat Islam punya dalilnya saja, an-nadzafatu minal iman dan seterusnya. Tapi implementasinya, prakteknya itu tidak ada. Benar nggak seperti itu anak-anak? Benar ya? Kadang seperti itu. Ya, dalil sih ya oke. Ya banyak. Kola sampai kolanya itu sampai penuh. Tapi prakteknya itu terkadang tidak ada. Ya. Tidak ada. Jadi jangan sampai seperti itu. Selanjutnya, syu'abul iman yang berkaitan dengan anggota tubuh. Yang kedua ya, patuh kepada orang tua yang dituakan. Artinya apa? Ini konsepnya itu, kita itu ketika ada orang yang lebih tua daripada kita, kita harus memberikan penghormatan, hormat. Begitu juga anak yang lebih muda, berarti harus yang tua harus menyayangi, berarti yang muda harus memberikan menghormati. Itu ya. Terus selanjutnya, manfaat mempelajari syu'abul iman. Nih, siapa tuh tadi tuh? Ada rukun iman. Jadi, supaya ketauhidan kita itu tidak goyah. Terkadang kita itu goyah. Contoh, ya. Contoh, Ananda
Sean ini nggak punya uang, nggak punya apa, nah terus apa? Ya bisa ketok kita ini itu Boy ya, punya teman orang non muslim, terus ya udah ikut saya aja nanti saya kasih nih sembako setiap bulan. Nah itu biasa seperti itu bisa juga Boy ya seperti itu ya. Jangan sampai ya, artinya kita harus kuat. Terus selanjutnya ya, yaitu tentang masalah pembiasaan sikap. Ya, ada sikap disiplin, sikap jujur, sikap bertanggung jawab. Itulah bagian daripada iman ya. Nah, terus di sini cara membiasakan sikap disiplin, segera memulai kedisiplinan dari diri sendiri. Artinya diri kita itu harus disiplin. Ketika masuk sekolah itu jam 7, ya harus jam 7. Ya, harus diprediksikan. Dari rumah itu berapa menit menuju kepada sekolah. Jangan dari rumah itu berangkatnya jam 7, nanti terlambat. Nah, berarti kan tidak memprediksikan hal seperti itu. Ya, jangan ya. Terus Ya, Pak selanjutnya Guru. cara membiasakan sikap jujur, ya, menjadikan nilai-nilai jujur sebagai prinsip hidup. Ya, jadi harus mempunyai prinsip hidup. Nggak boleh bohong ya, Pak? Nggak boleh berbohong. Biasanya ini Ananda Sukari ini berbohong biasanya. Jangan ya. Enggak, Tahu aja Pak Pak. Guru. Perasaan saya jujur terus deh. Jujur. Ya. Terus selanjutnya ini cara Jujur kalau ada membiasakan. maunya Pak Guru. Yes, ya. Cara membiasakan bertanggung jawab. Ya, ingat bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Jawabannya. Jadi kita hidup di dunia, apapun aktivitas kita itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ingat ya, hal seperti itu. Setiap aktivitas Iya, kita Pak akan Guru. dipertanggungjawabkan. Paham semuanya anak-anak? Insya Paham, Pak Insya Allah Guru. Pak Ya. Guru. Oke, jadi Ya. Syu'abul Iman itu cabang-cabang iman meliputi ajaran-ajaran yang harus diamalkan oleh kita semua, jangan sampai tidak diamalkan ya. Itulah keterangan Bapak yang sekilas ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Artinya nanti kita diskusi ya bagaimana caranya supaya kita benar-benar mendapatkan ilmu ini. Ya, maaf ya tadi Bapak menerangkan itu cepat ya, karena Bapak itu ingin Anda itu bisa mengambil sesuatu. Ya, mengambil ketika ada keterangan itu konsentrasi. Ya, jangan apa ya bahasanya singkatannya itu PPMM, pelangap longo embla-emblo, jangan seperti itu. Supaya semangat gitu dong. Pelongap-pelongap belaan-belaan Pak. Iya, hebat ada sekali. Oke, Bapak silakan untuk mempresentasikan dari kelompok 1 ya, Ananda Syekhan dengan Rodia. Apa yang Anda ketahui setelah belajar tentang masalah iman, ataupun Bapak sudah memberikan teks kepada kalian ya, bahwasanya cinta kepada Allah itu seperti apa. Silakan Ananda Syekhan dengan Ananda Rodia. Cinta kepada Allah itu ya kita percaya dan meyakini dulu ya Pak ya, sebelumnya Mah ya kita percaya bahwa Allah Ya. itu ada. Bagaimana sih caranya kita itu bisa mempercayai Allah ada? Ya kita dengan melihat Allah atau gimana nih? bukan Pak. Iya. Kita kan beribadah dulu ya, percaya dulu, yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Nah, nanti kalau kita sudah yakin, sudah percaya dan tertanam dalam diri kita, maka kita dengan cara mengimaninya itu kan dengan lewat sholat. Pinter. Atau lewat ini. Ya, terus? Mempercayai bahwa Allah juga mempunyai nama yang indah tuh Pak. Yang Iya. kita ya. Asmaul Husna. Yang itu. Pinter, ya. Oke, itu ya. Asmaul Husna tuh. Iya. Oke, itulah yang dipahami oleh kelompok 1. Sekarang Bapak ingin ya ada sanggahan atau tambahan ya, silakan kepada kelompok 2 untuk menyikapi apa yang telah dipresentasikan ataupun diterangkan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 2, Ananda Sukaryo atau Nur Aini untuk menyikapi kepada kelompok 1 tadi. Ya. Diwakilkan Bu Nur Aini Pak. Mana? Diwakilkan sama Ananda Nur Aini gimana? Iya, Pak. Ananda Nur Aini? Enggak ada, Pak. Ya, Lagi Pak. keluar, Pak. Ya, Pak. Aduh, Belakang tadi. ada. Pak, Iya. tadi saya Ada. ngantuk. Pak.
Iya. Tadi saya ngantuk, Pak. Aduh, Silakan ngantuk. Pak Sukaryo Nah aja itu ya, ini yang pelajaran menjawab. hidup semuanya nih. Ya, Pak, walaupun Surya nggak guru, ada. guru itu menerangkan sangat semangat, tapi Hmm. kalau ngantuk ya tidak nyambung. Ya, Tadi gimana belum nih Anda sarapan, Sukaryo? Pak. Bapaknya cepat sekali neranginnya. Jadi Oke, Aduh. siapa guru? Pak, Ice tadi breaking saya dulu, ice breaking biar nggak ngantuk, Pak. Ya, Jangan tuh, saya Pak. udah ngambil ngopi nggak dulu, ada Pak Guru. sanggahan? Boleh, Pak Guru? Saya mau Gimana? ngambil ngopi dulu, boleh? Oh, boleh, jangan, nggak boleh. nggak boleh minum di Nggak kelas. boleh. Eh, Iya. ya. Ya, Ke siapa Ananda Guru? Sukaryo ada sanggahan? Nggak ada. Ada, sebentar dulu, Pak Guru. Ya, Kalau ya sifatnya nggak sanggahan nih Pak Guru, cuma sekedar Iya. menambahkan saja Ya, bahwa kita bebas. ketahui iman kepada Allah itu berarti kita meyakini dengan sepenuh hati, lisan kita mengatakan, hati kita membenarkan bahwasanya Allah itu ada, serta dengan sifat-sifat keagungannya, dan kita wajib mengimaninya. Pinter, udah. Nah, Udah Bapak sudah bisa ambil poinnya. oke, itu Ya, intinya Pak Guru. ya, terima Terima kasih kasih, Pak kepada Guru. kelompok 2 Ananda Sukaryo dengan Ananda Nuraini. Sekarang kelompok 3 ya, Ananda Neneng, Khalifatul Azizah dan Siti Sayati. Silakan. Iya, Pak Guru. Ya, Mangga Bu apa? Sayati. Udah aja. Udah. So, nggak apa-apa. Satu kata atau 2 kata nggak apa-apa. Pak Silakan. Guru, aku Iya, mau Pak Guru. ikut. Mungkin Ya. yang diambil nilai-nilai untuk diri sendiri seperti yang tadi ada nilai-nilai kejujuran ya, Pak. Gitu. Ya, Sama pinter. kedisiplinan. Mungkin itu yang poin penting Ya, yang pinter. saya Terima ambil ya, kasih. Pak Guru ya. Ya, terima kasih Ananda Neneng. Selanjutnya kelompok Seperti 4 ya, Ananda Nurul maka Holis dengan Junia. Silakan menanggapi. Ayo, Ayo, siapa yang mau bicara? ayo. Ananda Nurholis, silakan. Oh, Satu baik. kata, 2 kata nggak apa-apa. Ayo, yang penting aktif. Nanti masuk nilai loh. Yang aktif itu nanti Bapak ada nilai tersendiri. Ya, Iya. Ayo. ada bonus. Jadi itu manfaat dari mempelajari Syu'aibul Iman itu yang saya pahami itu dapat mengokohkan keyakinan kita terhadap Syu'aibul Iman sendiri. Jadi dengan kita sudah mempelajarinya, kita akan menjadi lebih baik hidupnya, misalnya berkata Pintar. Bisa luar biasa. Tangan semuanya sangat luar menghormati biasa. Oke, selesai sekarang itu lagi adalah ngomong Pak Edi. Bapak sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bicara. iya. Oh, mau ngomong lagi? Iya. Oh, oke, silakan. Silakan. Pak Gurunya terlalu aktif. Iya. Semangat. Ya sudah Pak, terima kasih Pak. Udah. Ya, sama-sama. Oke, sekarang kita lanjut kepada kelompok 2, yaitu Ananda Sukaryo dengan Nur Aini tentang masalah khauf dan roja. Itu seperti apa? Dikaitkan dengan Syu'aibul Iman. Silakan Ananda Sukaryo dengan Nur Aini. Gantian Pak Salah Guru. satunya. Silakan. Di mana tadi Pak Guru? Saya belum paham Pak Guru. Ini nggak perhatikan deh, nggak apa-apa. Iya. Oke, diulang lagi ya, Ananda Sukaryo dan Nur Aini. Sukaryo ngantuk Pak tadi Pak. Iya, Iya, tadi. ngantuk. Tadi malamnya lembur ya. Lembur. Ya, Pak. Oke. Ya, Jangan Ya. Pak, habis malam mingguan. Lembur, Pak. Menjelaskan Ngantuk. tentang khauf dan roja. Khauf itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan roja itu gimana itu konsepnya? Ya, ataupun keterangannya, silakan. Oh. Kalau khauf itu tadi dijelaskan artinya takut Pak ya? Ya, Takut. Artinya kita harus punya rasa takut dimanapun kita berada, bahwasanya Allah itu melihat kita.
harus punya rasa takut untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu mungkin kan Pak penjelasan singkat saya. Terima kasih kelompok 2 sudah memberikan. Pak, Ya, gimana? bagaimana Pak caranya menghilangkan rasa takut? Oh, nanti itu pertanyaan nanti. Ini itu dulu pendapat ataupun Oh, itu presentasi. tadi pendapat. Oh. Iya. Masih Nah, ngantuk. sekarang silakan disanggahan ataupun tambahan kepada kelompok gitu. 3. Yaitu kelompok 3, silakan Anda dan Neneng tentang masalah khauf dan roja. Menanggapi Mangga, dari Bu. kelompoknya Ananda. Mangga Ananda Sayati. Ananda Sayati, monggo. Bersilakan, harus aktif semua ya. Ya, intinya kita untuk melakukan sesuatu yang dilarang gitu istilahnya, rasa takut itu takut berdosa kan, jadi kita berusaha tidak melakukan perbuatan. Oke. Terima kasih, sangat luar biasa keterangannya. Selanjutnya kelompok 4, gimana menanggapinya? Ya, kelompok 4, Ananda Nurhalis dengan Junia. Gimana menanggapinya? Ayo ditanggapi. Ayo Kakak Junia. Ayo, Saya semangat. sudah. Ayo. Mana nih Kakak Junia nih? Ada nggak tanggapan dari kelompok 4 ini? Di toilet kali. Oh, di toilet. Nggak ada? Oh, berarti ini nilainya nanti berkurang nih ya. Argumennya belum nih. Udah Sekarang jawab kelompok aja, 1. Boris. Kelompok 1. Ayo, Ananda Sean menyikapi kelompok 2. Ayo, gimana? Ananda Sean di mana nih? Ya kan khauf sendiri kan takut ya Pak ya. Berarti kita harus ada rasa takut lah. Kalau mau melakukan sesuatu apapun ya khawatir. Nanti kalau kita tidak memiliki rasa takut tadi, kita bisa melakukan hal-hal yang seenaknya sendiri tuh Pak. Pinter, luar biasa. Ya. Sekarang beralih kepada kelompok 3. Ya, kelompok 3 yaitu Ananda Neneng tentang masalah takwa. Ya, gimana pemahaman tentang masalah takwa itu? Silakan. Ayo Bunda Sayati. Pengalaman saya ya Pak Guru, Ya. istilahnya manusia di mata Allah itu sama. Ya. Di mata manusia itu sama, yang membedakan itu rasa takwa itu gitu. Ya. Udah ya, gitu? Yang membedakan semua manusia itu sama, hanya yang membedakan itu takwaan sendiri. Ya, nggak apa-apa, sangat luar biasa pendapatnya untuk kelompok 3. Sekarang silakan, ada nggak sanggahan atau tambahan dari kelompok 4? Ya, Ananda Nurhalis, ada nggak? Menanggapi dari kelompok 3 tadi tentang masalah takwa? Mana nih? Apa ya Pak ya? Takwa gimana? Barang letak tigawa atau gimana? Ayo. Takwa itu menurut saya mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan kita belajar tentang takwa, jadi kita menjadi lebih baik lagi. Begitu Pak Guru. Pinter, sangat luar biasa. Lanjut kepada kelompok 1, Ananda Sean. Masalah takwa itu gimana? Nanti apa kali itu teman saya yang Rodia tuh masa diem aja. Ananda Rodia. Dari tadi ngantuk. Ya, Ananda Rodia, ayo. Berarti kayaknya sama Pak. Oh, gimana? Sama teman saya yang di sebelah. Iya, gimana coba? Kayaknya begitu. Oke, begitu lagi. Bapak. Ya, kelompok 2. Ananda Soekarno dengan Ananda Nuraini. Ayo. Ayo gantian, Bapak. gantian. Ananda Nuraini. Gimana? Bentar Pak. Ananda Soekaryo boleh Ya, menyampaikan? Pak. Ya. Saya coba jawab ya Pak ya. Takwa itu istilahnya mengagungkan Allah, mengikuti aturan-aturan Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Nurhalis, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan
menghindari larangan-larangan Allah. Pinter, mungkin, sangat Pak. luar biasa ya. Sangat luar biasa. Terima kasih. Sekarang kelompok yang terakhir nih, ya, terakhir yaitu Ananda Nurholis dengan Junia tentang masalah manfaatnya. Apa sih kita tuh manfaat daripada mempelajari Syu'abul Iman atau cabang-cabang daripada iman? Silakan Ananda Nurholis dengan Junia. Silakan. Rekan saya Juniah mana ya Pak ya? Manfaatnya seperti yang tadi saya sampaikan Pak, mengokohkan keyakinan kita terhadap Syu'abul Iman. Dengan begitu kita hidupnya bisa jadi lebih baik, terarah karena kita sudah mengetahui apa-apa saja tentang Syu'abul Iman. Seperti itu Pak. Sangat luar biasa. Sekarang sanggaannya, silakan kelompok 1. Gimana menyikapi tentang masalah apa yang telah diterangkan oleh kelompok 4 tadi tentang masalah manfaat daripada kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau Syu'abul Iman. Silakan Ananda Syian atau Rodia untuk menanggapi. Bukan menanggapi apa ya, sedikit menambahkan aja. Menambahkan, oke, menambahkan ya, boleh nggak Pak? Ya, saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Boleh, silakan. Ya, dengan kita telah mempelajari tadi iman atau cabang iman. Punten, waktu habis Bapak. Oh, waktunya habis ya, bentar lagi ya. Ya udah, sebentar sok silakan. 2 kata aja. Ananda Syian 2 kata. Waktunya ya, Pak. Udah bel tuh waktunya ya. Dapat meningkatkan kita ketakwaan kepada Allah. Oke, terima kasih. Cukup. Ya, sekarang kelompok 2. Ya, 1 kalimat atau 2 kalimat. Mana nih Ananda Sukaryo nih, Nur Aini nih, silakan. 1 kalimat atau 2 kalimat. Gimana? Nggak ada pendapat? Ya. Pusing kayaknya nih. Ayo Pak, ini harus bertakwa kepada Allah karena bertakwa. Ya, karena tujuan kita hidup ini, Allah menciptakan kita, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Sangat luar biasa. Ya, jadi mencari ridho Allah dan harapan kita ini masuk ke surga, masuk ke surga. Amin. Oke, sekarang ya, terima kasih. Kelompok 3. Ananda Neneng nih menanggapi 2 kalimat atau 1 kata. Sok silakan. Ayo Neng. Jadi materi hari ini yang udah Bapak jelaskan, yang bisa saya ambil yaitu tentang ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mendisiplinkan diri sejak hal yang kecil termasuk dengan kejujuran. Oke, jadi itu tambah yang lain. Oke, alhamdulillah ya diskusi kita sudah selesai ya. Tadi tentang masalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Intinya mencintai Allah Subhanahu wa taala itu beda dengan kita mencintai seseorang. Jadi ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala itu dari akal dulu, dimasukkan dalam hati kita, terus kita tadabbur ataupun memikirkan ciptaan Allah, baru kita itu mengenal Allah dan sehingga kita mencintai Allah. Terus khauf dan roja itu adalah intinya dari khauf dan roja itu adalah adanya suatu optimis. Ya, kita takut di sini bukan kita itu benar-benar sesuatu amal itu tidak diterima, bukan. Tetapi adanya optimis semua apa yang kita lakukan kebaikan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus tawakal tadi yang sudah didiskusikan. Ya, tawakal itu adalah bentuk suatu kepasrahan. Ya, pasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tawakalnya itu harus benar-benar. Ya, tawakalnya itu harus ada kuncinya ikhtiar. Bukan tawakal itu wirid saja, doa saja. Tapi apa enggak? Dari rumusnya tawakal itu Allah, ikhtiar Allah. Kita berdoa dulu, ikhtiar baru kita pasrahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Terakhir yaitu manfaat daripada kita mempelajari Syu'abul Iman yaitu untuk mengukuhkan supaya kita tidak goyah iman kita itu. Paham semuanya? Ya. Insyaallah. Karena itu kita semua harus benar-benar ya berjuang. Kita mempelajari tentang masalah keimanan. Semoga kita semua imannya itu tidak goyah. Karena iman itu ya adalah al-imanu ma'rifatun biqalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi harus adanya suatu pembuktian ya, ucapan dan pembuktian kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat dan sebagainya. Nah, baru kita benar-benar kita itu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
mungkin itu saja dari Bapak ya. Apabila ada kesalahan dan sesuatu yang apapun yang tidak sesuai, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari Bapak pribadi. Namanya juga manusia, ya penuh dengan kebodohan dan keudhaifan. Oleh karena itu, minta maaf yang sebesar-besarnya. Silakan ditutup KM untuk membaca doa. Ya, membaca doa. Ya, selesai belajar. Silakan. KM Ananda Syai'an. Baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Mungkin itu saja dari Bapak, kurang lebihnya minta maaf. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Swedi. Ini sebelum saya memberi komentar, barangkali ada komentar dari rekan-rekan, dipersilakan dulu. Langsung dari Bapak aja, Pak. Oh, oke. Maaf nih Pak Swedi ya. Monggo Pak, Pak. Bapak memang semangat sekali ini. Dimulai dari jam 9.08 menit, berakhir pada jam kurang lebih 35 menit Bapak. Walah. Aduh. Jadi pantesan level 400. Luar biasa. pengelolaan